dalam Yesus Kristus. Ada dua orang pendaki gunung di Swiss. Jadi ketika mereka berdua mulai naik gunung, rupanya ada longsor es di atas sehingga mereka harus cepat-cepat kembali, dan dari situ ke pangkalan masih jauh sekali, 2 jam naik kendaraan. Tapi kendaraan mereka belum datang karena perjanjian tidak seperti itu. Jadi adalah di situ satu mobil, ada memang supirnya, tapi waduh, udah rusak-rusak. Tapi bapak itu menaruhkan mau, tapi ini agak rusak-rusak ini, entah 2 jam lagi rusak-rusak, turun dari gunung lagi, remnya tuh kemana. Tapi daripada nanti runtuh es itu, akhirnya mereka masuk. Jadi yang satu terus ketakutan, apa nanti cukup bensinnya ini ya? Ya, waduh, remnya bagaimana ini? Sepanjang perjalanan terus dia mengeluh. Yang satu tak kenapa, ya, nanti juga pemandangan ini ya. Ambilnya pula kameranya, fotonya. Ini lagi belum pernah aku lihat, sering kita lewat. Ini cantik kali ada di sini. Bunga apa ini? Terus kawannya di sini mengeluh, kau juga mengambil foto lagi, kau dah. Terus akhirnya ini mengeluh, akhirnya sampailah mereka ke pangkalan kan, dan datanglah yang mengeluh itu, kau bodoh kali kau, sampai hati kau mengambil foto lagi, coba kalau tadi entah bagaimana. Kenapa rupanya sampainya kita? Lihat tadi bagus sekali pemandangan, kau tak ada kau lihat pemandangan apapun. Bapak dan Ibu, kedua orang ini menggambarkan sebenarnya kehidupan manusia ya. Artinya ada sesuatu dalam diri manusia yang membuat kadang dia tidak mau melihat yang baik. Bisa, pertama kan, kalau seperti Maria Magdalena ini kerasa campur aduk ini kan, tapi kesedihan. Kalau kita lagi sedih, betul-betul sedih, semua yang lain kita abaikan. Dikasih makan pun, ayam goreng, entah apapun itu, sasang, ini akan kita tolak. Padahal biasanya kita ragu sekali kan. Ada juga kita tidak bisa melihat karena emosinya, marahnya terlalu hebat, sehingga siapapun lewat dari situ tidak diperdulikannya. Udah datang pun paus lewat tak disapanya. Ada yang seperti itu. Kadang juga karena frustrasi. Ditempatkan susar ini di tempat yang tak frustrasi, dia terus memberungu sampai tak kapan pun ya. Dan pada umumnya orang seperti ini mengeluh. Akhirnya apapun kebaikan tidak dilihat. Apapun sapaan orang tidak akan didengarnya. Hari ini kalau kita coba melihat ya, Maria Magdalena, memang dia betul-betul sebenarnya sangat mencintai Yesus. Karena itu jam 3 pagi itu, jam berapa lah itu, dia pergi ke kubur. Tapi dia pertama tak yakin dan tak tahu bahwa Yesus itu akan bangkit. Walaupun sudah sering Yesus mengatakan, pada hari ketiga dia bangkit, tak ada diperdulikannya itu. Yang kedua, memang dia penuh kesedihan, menangis dikatakan. Jadi di sini, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dia hanya melihat kesedihannya. Malaikat ada di situ tak diperdulikannya. Tapi memang akhirnya dalam hal ini, kalau kita berpikir di dalam kehidupan kita, menit ke menit, jam ke jam, hari per hari, adanya waktu seharusnya bagi kita berjalan di tengah-tengah bunga. Ada juga kita berjalan di tengah-tengah duri. Ada itu, normal. Tapi dalam situasi apapun, seperti di sini Maria Magdalena, sebenarnya Tuhan ada di situ, Tuhan ada di situ. Tapi akhirnya ketika Tuhan datang,
kita pikir entah tukang kebun. Inilah si Maria Magdalena kan. Tuhan datang melalui entah siapa. Kita pikir engkau jago, kau baik kali lah kau. Yang tak kau rasakannya, yang apa yang kurasakannya. Tahu sangkar jago menasihati aku. Kita bilang, banyak akan kita katakan. Padahal utusan Tuhan mungkin dia, baik-baiklah kau. Tak usahlah begitu bersifat. Kita marahi pula. Tuhan datang di situ. Dan baru akhirnya Maria Magdalena menyadari ketika memang Tuhan tidak datang hanya secara umum. Namanya di gereja semua disapa. Tuhan selalu datang secara pribadi. Dia kenal kita secara pribadi. Saudara tadi dikenal secara pribadi. Apapun yang kita buat dikenal secara pribadi. Dan ketika itulah muncullah Yesus dengan katakan itu. Maria. Artinya ku kenal kau secara pribadi. Apa persoalanmu? Maria. Ketika kita membuka hati para bapak dan ibu dalam segala persoalan keluarga atau kegembiraan pun kadang-kadang bisa kita karena kegembiraan lupa Tuhan kan. Makin kaya makin lupa Tuhan. Makin makmur makin kita sepa orang dan seterusnya. Pada hari ini marilah kita dalam segala situasi hidup kita seperti Maria Magdalena ini. Jangan akhirnya hanya melihat dirimu, kesedihanmu, frustrasimu, kemarahanmu. Bukanlah. Ada orang yang lewat, bukan tukang kebun. Bukan preman-preman. Tetapi Tuhan menyapa kamu secara pribadi. Dan ketika kamu merasakan, kita merasakan, Tuhan itu menyapa kita secara pribadi, maka semua akan menjadi teratasi. Dan itulah yang terjadi kepada Maria Magdalena. Langsung dia pergi mewartakan. Malahan hebat juga dia kan. Bukan kepada orang-orang yang sembarangan dia mewartakan bahwa Yesus bangkit. Kepada rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus 12 itu dia pergi. Aku telah melihat Tuhan. Rasul-rasulnya pun heran kan. Kita pun begitu para bapak dan ibu sekalian. Ketika kita tersentuh secara pribadi dalam masalah apapun, pandanglah Tuhan itu secara pribadi dan dia akan melihat kamu pribadi dan semua akan teratasi. Amin.